Salam petani sukses Indonesia. Kita bertemu kembali dalam episode khusus tentang membahas apa itu yang terkandung di dalam satu botol pupuk AGS ini, yang notabene adalah agensi hayati, di mana penyesuaian agen hayati pupuk kami berdasarkan dari izin edar yang terbit dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu di mana komposisi agen hayati di sini mendominasi lebih banyak dibanding unsur makro dan mikro yang biasanya di pupuk organik cair itu lebih dominan. Nah, kita memiliki izin sebagai pupuk hayati cair karena di dalamnya hampir dipenuhi oleh agensi hayati yang sifatnya positif terhadap budidaya pertanian dan bersifat antagonis terhadap hama dan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Sebelum kita melakukan menerangkan tentang apa itu yang terkandung dalam pupuk hayati AGS, perkenalkan, nama saya adalah Fendi Susilo. Saya di sini mewakili dari staf perusahaan PT Pupuk Agung Sentosa yang ada di Blitar Kota, dan hari ini saya ditemani oleh manajer dari Research and Development dari perusahaan kita di AGS. Selamat sore Mas Rio. Selamat sore Mas Fendi. Selamat datang. Kita hari ini akan mengulas. Nanti saya minta Mas Rio untuk menerangkan apa saja yang terkandung di dalam pupuk hayati AGS supaya teman-teman petani percaya diri dalam menggunakan pupuk hayati AGS. Karena yang di lapangan yang sudah beredar, banyak persepsi masyarakat atau petani dalam hal ini, mereka kebingungan. Kebingungannya begini. Di saat ada penyakit tanaman berupa serangan hama, serangan virus, serangan bakteri, dan serangan dari akar berupa akaris beberapa nematoda dan yang lain, itu pada saat mengaplikasikan pupuk hayati AGS, penyakit tersebut sembuh. Sehingga muncul persepsi masyarakat, ini pupuk atau obat. Nah, nanti Mas Rio saya minta untuk menerangkan itu semua. Sebelum lebih detail Mas Rio menjelaskan, akan saya bacakan apa yang terkandung di dalam pupuk hayati AGS 1, 2, dan 3. Di dalamnya ada 5 bakteri dan 2 jamur. Itu kita mengikuti dari Permentan, yaitu Peraturan Menteri Republik Indonesia. Yang pertama adalah dari golongan bakteri, ada yang pertama Lactobacillus sp, yang kedua Corynebacterium sp, Pseudomonas florensis, Bacillus sp, Acetobacter. Itu dari golongan bakteri. Yang kedua dari golongan jamur, itu ada Trichoderma sp, dan yang kedua adalah Saccharomyces sp. Benar. Nanti lebih detail Mas Rio bisa menjelaskan kepada kita semuanya, pada para petani se-Indonesia, supaya teman-teman petani lebih percaya diri dalam hal menggunakan pupuk hayati AGS. Silahkan Mas Rio untuk menjelaskan lebih detail. Nanti di sela-sela saya boleh bertanya Mas Rio? Boleh Mas Fendi. Oke, siap. Waktu dan tempat Mas Rio yang menerangkan semuanya. Terima kasih atas waktunya Mas Fendi. Sebelum kita membahas tentang apa yang ada di dalamnya AGS, entah itu nanti bakteri ataupun jamur, sebelumnya kita tahu dulu agen hayati itu apa. Benar kan Mas Fendi? Betul. Nah, sebenarnya agen hayati itu mikroorganisme dan organisme yang lebih besar yang terlihat kasat mata maupun yang tidak kasat mata, dalam artian ukurannya mikroskopis. Secara alami sifatnya baik dan secara alami ada di alam dan bisa juga hasil dari reaksi genetik yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit tanaman ataupun proses produksi
atau proses budidaya di lahan dan pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya. Itu salah satu pengertian agen hayati, Mas Fendi. Oke, siap. Jadi agen hayati tidak hanya yang ukuran mikroskopis, ada juga agen hayati yang berukuran besar atau bisa dilihat dengan kasat mata. Kayak misalkan serangganya di sini adalah serangga pemangsa. Misalkan kumbang, laba-laba dan lainnya. Gitu Mas Fendi kalau agen hayati. Itu termasuk agen hayati yang ukurannya makro. Iya, benar. Kalau yang ukurannya mikro tadi yang saya sebut tadi, benar, ada Lactobacillus dan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, lanjut Mas Rio. Apa itu Lactobacillus, Mas Rio? Sebenarnya Lactobacillus ya apa ya? Kalau penjabarannya adalah si mikroorganisme pengurai fosfat. Nah, mikroorganisme ini pengurai fosfat di bahan organik. Jadi saat pengomposan dia membantu menguraikan si fosfatnya yang dikandung dalam bahan organik. Ya. Ataupun fosfat di kandungan pupuk kimia. Biasanya kan kalau pupuk kimia di aplikasinya sekarang ternyata diserap oleh tanaman 2 minggu lagi. Ya. Artinya pupuk kimia yang mengandung fosfat. Nah, itu bisa dibantu diuraikan Lactobacillus. Oke. Daripada yang tidak digunakan Lactobacillus, maka daya serapnya menjadi lambat atau penguraiannya lambat di lahan. Sekali Mas Fendi. Oke. Lanjut Mas Rio. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kalau Lactobacillus ini hampir beberapa spesies Lactobacillus mekanisme kerjanya adalah pertama menurunkan pH-nya dulu. Menurunkan pH dari bahan organik yang dikomposkan atau mungkin pupuk kimia yang diberikan. Jadi diturunkan dulu pH-nya, baru pembentukan asam laknat atau antimikrobia yang fungsinya sebagai antimikrobia. Asam laktat di sini saya tegaskan lagi fungsinya adalah antimikrobia. Artinya ada bakteri yang sifatnya positif, ada yang bakteri sifatnya antagonis atau sifatnya jahat. Di sini peran Lactobacillus menekan bakteri yang sifatnya patogen atau antagonis. Nah, dia tadi cara kerjanya saya ulangi lagi. Pada saat kita melakukan budidaya pertanian biasanya diaplikasikan pengomposan sebagai pupuk dasar daripada kita menggunakan pupuk kimia dasar ataupun pupuk kimia dasar yang sifatnya fosfat. Pada saat diaplikasi Lactobacillus sp, maka fosfat yang terkandung dari pupuk kimia akan diurai terlebih dahulu sehingga siap diserap oleh akar. Seperti itu Mas Rio ya? Benar Mas Fendi. Oke, lanjut Mas Rio. Nah, kebanyakan kan seperti ini Mas Fendi. Pupuk-pupuk yang mengandung fosfat kan dia terurai lama kan? Betul. Keras, sifatnya ada batuannya. Sifatnya keras. Kedua sebenarnya kadang salah pengertian di petani. Harusnya belum saatnya dikasih fosfat dulu pada awal. Padahal si calon tanaman ini belum kuat untuk nyerap. Akhirnya pas dia proses membutuhkan si fosfat karena fosfatnya dikasih di awal, kebutuhan fosfat yang harusnya tercukupi nggak tercukupi. Bisa karena dia tercuci oleh hujan atau mungkin dia tersapu pas kita penyiraman kan bisa. Jadi fosfat kedua, fosfat yang diberikan bulan kemarin, pupuk fosfat yang diberikan musim sebelumnya atau bulan kemarin itu bakal masih ada kan di lahan. Ya. Belum ada yang ngurai. Butuh pengurai. Nah, pengurainya salah satunya Lactobacillus sp. Oke. Artinya di dalam proses pertanian memang teman-teman petani selalu menggunakan pupuk dasar berupa pupuk yang mengandung fosfat. Nah, pupuk yang mengandung fosfat ini itu baru terurai sempurna setelah 25 tahun. Apa jadinya kalau setiap musim tanam teman-teman petani selalu memberikan pupuk dasar berupa SP yang sifatnya fosfat tadi, sehingga dimungkinkan deposit atau bahasanya apa? Sisa dari budidaya terdahulu, bukan hanya sebelumnya tapi sudah terdahulu, itu masih ada di dalam lahan pertanian teman-teman petani. Benar. Cuman teman-teman belum sadar sehingga selalu menambahkan. Jadi
peran Lactobacillus di sini sangat penting di dalam menghancurkan, mengurai residu dari sisa pupuk yang mengandung fosfat yang sifatnya otomatis adalah batuan. Itu. Jadi teman-teman petani jangan lupa bahwa peran penting Lactobacillus itu dalam dunia pertanian, khususnya di dalam pembuatan pupuk dasar sebelum budidaya ini sangat penting sekali. Oke, lanjut kepada bakteri yang kedua, Mas Rio, yaitu Corynebacterium sp. Apa itu Corynebacterium dan bagaimana cara kerjanya? Corynebacterium sp ini sebenarnya dikatakan mikroba yang cukup istimewa. Oke, gimana Karena istimewanya? Dia bersifat antagonis terhadap penyakit kresek Pseudomonas. Oh iya. Dia sifatnya bakteri antagonis untuk penyakit yang ada di tanaman, contohnya penyakit kresek atau biasanya disebut Xanthomonas sempertis pada tanaman padi. Tadi ya, biasanya teman-teman petani dikenal ngresek. Nah, daunnya ngresek. Nah, ngresek itu karena sebetulnya karena ada serangan Xanthomonas. Jadi dari jenis bakteri yang Xanthomonas ini bakteri yang sifatnya patogen atau merugikan. Itu. Corynebacterium juga bisa pengendalian hawar daun jingga, itu juga bisa. Jadi inti fungsi Corynebacterium adalah bakteri yang antagonis untuk terhadap si patogen yang jadi pengganggu tanaman. Bisa berupa bakteri, bisa berupa jamur, maupun bisa berupa virus. Nggih. Kalau dari pengamatan kita, Corynebacterium ini banyak bekerja di epidermis daun. Benar. Jadi rata-rata serangga yang sifatnya menggigit, serangga atau bakteri yang sifatnya patogen itu biasanya mulai nyerang di epidermis daun. Pada saat dia melukai, baru serangga yang lain masuk, jamur yang lain masuk yang sifatnya juga patogen. Di sini Corynebacterium pada saat diaplikasi semprot di permukaan daun maka akan melapisi permukaan daun, baik daun jenis apapun, baik tanaman palawija, tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Maka peran Corynebacterium adalah melindungi dari epidermis atau kulit daun yang biasanya diserang oleh hama berupa OPT. Cara kerjanya bagaimana, Mas Rio? Gini, cara kerja Corynebacterium itu seperti ini. Dia bermain populasi. Jadi semakin tinggi angka titer atau kepadatan populasi si Corynebacterium di suatu lokasi, dia bahkan bisa menghalang si OPT tersebut. Biasanya 1 juta per mililiter kepadatannya. 1 juta. Itu dapat mengendalikan OPT tadi. Mungkin kayak akar gada, hawar daun, itu bisa, Pak. Nggih. Berarti penting sekali di sini pola pengenceran. Jadi pada saat ada beberapa produsen agen hayati, jadi tadi pesan Mas Rio bahwa 1 juta per mililiter itu penting sekali. Jangan sampai menurunkan kualitas dari kerapatan dari si Corynebacterium. Pada saat kerapatannya rendah atau renggang di bawah 1 juta per mililiter, maka kinerja Corynebacterium akan lemah atau menurun. Ini ya perlu diingat, perlu digarisbawahi ya, khusus Corynebacterium ini penting sekali. Pola kerapatan penting sekali. Oke, lanjut Mas Rio. Kita sekarang di Pseudomonas florensis. Pseudomonas florensis itu Mas Fendi berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman. Jadi dipacu pertumbuhannya tanaman tersebut. Nah, dari pemacuan itu nanti dia mengoptimalkan penyerapan unsur hara tanaman, membantu mengoptimalkan. Bukan memaksimalkan ya Mas Fendi. Beda. Ya, nanti betul. beda. Optimalkan. Lebih baik kita mengoptimalkan timbang kita memaksimalkan. Betul. Nah, juga ada fungsi plusnya. Selain sebagai
sebagai apa tadi Menstimulasi, menstimulan, juga sebagai biofungi. Hmm. Juga sebagai biofungi yang bersifat antagonis lagi. Berarti di sini antara tadi yang pertama Lactobacillus yang sifatnya juga menghasilkan asam laktat dari proses dekomposisi sebuah materi organik, di sini dibantu oleh Pseudomonas florensis yang juga sifatnya antagonis terhadap fungi. Benar. Nah, yang biasanya ada fungi yang sifatnya positif baik, ada fungi yang sifatnya patogen atau negatif. Di sini Pseudomonas florensis melindungi tanaman selain memperbaiki atau mempercepat atau mengoptimalkan di fase vegetatif. Pada saat tanaman tumbuh di fase vegetatif, ini juga rentan terhadap serangan fungi, rentan terhadap serangan bakteri yang sifatnya patogen. Maka peran dari Pseudomonas adalah pertama menstimulasi pertumbuhan, di sisi lain dia juga punya sifat melindungi, proteksi dari tanaman yang dimungkinkan di saat dia tumbuh ada serangan. Benar. Pada saat ada serangan rata-rata tanaman akan juga terganggu metabolismenya. Lah ini bermasalah sekali. Katakan di fase pertumbuhan awal jangan sampai tanaman itu terganggu pertumbuhan karena ada serangan OPT. Karena kan masih fondasi awalnya, ya. Kita dapatkan fondasi awalnya dulu. Terus cara kerja dari Pseudomonas florensis seperti apa Mas Rio? Di alam itu? Kalau secara alamiah ada 4 cara atau ada 4 opsi. Ya. Yang pertama itu menghambat patogen dengan cara berkompetisi, sama kayak agen hayati sebelumnya, dengan memanfaatkan besi. Jadi si patogen itu kan butuh besi untuk pertumbuhannya. Ya, betul. Sama Pseudomonas itu diambil semua. Besi dari yang besi atau Fe ya, ferrum. Besi yang ada di alam yang biasanya digunakan untuk tumbuhnya si bakteri patogen itu diambil semua sehingga dia lemah, kekurangan makanan. Akhirnya lemah, dia ditekan pertumbuhannya sama Pseudomonas. Akhirnya dia tidak bisa menjangkiti atau menulari atau mengganggu proses pertumbuhannya si tanaman budidaya. Ya, lanjut yang kedua apa kira-kira? Yang kedua itu sistemnya sama-sama menghambat pertumbuhannya si patogen dengan cara mendifusikan si Fe. Selain mengikat, mengambil kebutuhan besi pada patogen dari patogen, dia juga menguapkan di difusi. Oh, ya. Betul. Artinya dia tetap punya peran, intinya bagaimana si lawan dari si Pseudomonas itu menjadi sangat lemah. Pertama sudah diambil, kelebihan dari yang dia ambil maka diuapkan oleh dia, benar. Karena sifatnya difusi, menguapkan. Oke. Yang ketiga apa sifatnya dia? Induksi resisten. Menginduksi resisten. Itu seperti apa menginduksi resisten itu? Jadi sistemnya si patogen ini tidak mampu untuk melawan si Pseudomonas. Oh, karena sudah lemah duluan. Benar. Sebelum tarung sudah lemah duluan. Dilemahkan dulu. Oke. Ini kategorinya seperti apa ya? Kalau ada sebuah karena kan di alam itu kan sifatnya kan nggak mungkin tunggal, dia kan berkoloni. Pseudomonas berkoloni, lawannya juga berkoloni. Nah, dia kalau kita ingat ada sebuah perang begitu, semua kebutuhannya dihambat oleh dia, seakan-akan mengembargo. Jadi harusnya ferrum di alam atau besi di alam itu mensuplai kebutuhan hama atau OPT yang membutuhkan besi. Oleh si Pseudomonas diembargo, dihentikan semuanya, sehingga posisinya lemah. Di saat dia mau nyerang sudah ibaratnya sudah lemah duluan secara fisik, sehingga tinggal menginduksi atau resisten. Resistennya kan berarti berupa hama tadi atau OPT diinduksi. Secara mekanis seperti itu. Wah, keren banget ya cara kerja Pseudomonas ya.
Lanjut, yang terakhir apa yang keempat itu tadi? Yang keempat itu yang tadi sebenarnya sudah disebutkan sama panjenengan Mas. Mengkolonikan si Pseudomonas, kemudian menstimulir pertumbuhan. Jadi posisi dia kan mengembargo. Si tanaman ini pertumbuhannya nggak terganggu, hanya distimulan, tumbuhannya sehat, terus tumbuh. Akhirnya pas dia sudah sehat, dia kebal. Tanamannya kebal karena tidak ada serangan yang mengganggu dari pertumbuhan akar, pertumbuhan batang dan pertumbuhan daun. Keren banget ini Pseudomonas. Jangan lupa teman-teman petani Indonesia yang pengen sukses bertani secara ramah lingkungan, bertani secara hayati, bertani secara mikroorganisme, bahwa pertama tadi peran Lactobacillus sangat penting membuat pondasi, yaitu pondasi dalam proses pengomposan. Yang kedua tadi ada peran dari Corynebacterium yang biasanya sisa dari residu pupuk yang sifatnya adalah fosfat, yang itu memang sulit diurai oleh alam karena sifatnya batuan, maka Corynebacterium akan menghancurkan dan mengurai sehingga siap digunakan untuk tumbuh kembang. Untuk pengurai fosfat itu di Lactobacillus. Malah Lactobacillus ya. Oke, sorry saya lupa. Lactobacillus memang sangat penting sekali. Jadi selain tadi menguraikan unsur hara untuk proses pengomposan, dia juga berperan penting dalam penguraian. Kalau Corynebacterium tadi adalah sifatnya antagonis terhadap serangga ataupun hama ataupun OPT yang sifatnya merugikan di epidermis daun dan akar. Dan yang ketiga tadi adalah Pseudomonas florensis yang sifatnya adalah pengembargo dari verum atau besi yang digunakan untuk daya tumbuh kembang lawan, itu diserap oleh dia, sisanya diuapkan oleh dia, dan akhirnya peran dari Corynebacterium memiliki peran potensial dalam tumbuh kembang si tanaman dalam fase vegetatif. Lanjut pada bakteri yang berikutnya adalah Bacillus sp. Sebenarnya Bacillus ini sama-sama pengurai fosfat kayak Lactobacillus Mas Fendi. Bedanya di mana? Bedanya Bacillus itu tidak hanya mengurai fosfat, tapi juga mengurai nitrogen. Dari unsur N yang terkandung dalam pupuk kimia sintetis. Benar, Mas Fendi. Kan kayak gini. Sebenarnya tanaman ini tidak ambil nitrogennya, tapi harus diturunkan lagi. Jadi nitrat, jadi nitrit. Benar kan? Baru bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan kalau pupuk kimia hanya bisa ngasih ini pupuknya, bahan bakunya, ini nitrogennya, tapi dia nggak bisa mengurai untuk segera gampangnya fresh untuk langsung dimakan. Otomatis dia masih butuh agen hayati. Ibaratnya bahan mentah lah ya. Jadi teman-teman petani yang selama ini memberikan pupuk kimia sintetis yang bahan dasarnya adalah nitrogen ataupun tadi yang disampaikan adalah fosfat, itu sebetulnya pupuk yang tidak siap dikonsumsi oleh mulut akar atau di dalam proses fotosintesis. Jadi peran Bacillus sp menyempurnakan dari kinerja. Yang pertama tadi adalah Lactobacillus, dia membantu kinerja dari Lactobacillus, tapi lebih detail lagi, dia selain mengurai fosfat, dia juga mengurai nitrogen yang biasanya ada terkandung di dalam pupuk yang berbahan nitrogen sehingga menjadi nitrat atau nitrit yang siap digunakan untuk proses tumbuh kembang. Kan? Kalau sudah kebutuhan tanaman, butuhnya nitrat, sudah siap, otomatis kan dia juga ikut menstimulasi pertumbuhannya. Dan ada fungsi lagi selain tiga tadi juga bisa menjadi penghasil antibiotik. Jadi selain mengurai, dia juga menghasilkan antibiotik. Bagi tanaman yang biasanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa tanaman adalah juga makhluk hidup yang biasanya juga mengintai penyakit, itu juga mengintai karena di situ ada sel tumbuh yang punya pori-pori, maka dimungkinkan yang sifatnya jelek atau sifatnya penyakit itu nanti menyerang. Jadi Bacillus sp tadi juga ikut melindungi dari tanaman. Yang ketiga, dia tugasnya apa, Mas? Yang ketiga itu
menstimulasi pertumbuhannya. Pertumbuhannya Jadi tadi setelah karena kan dari nitrogen setelah menjadi nitrit. Oh ya, betul. Karena nitrogennya sudah diurai, maka bisa mempercepat stimulasi pertumbuhan tanaman di fase vegetatif. Kan kata Mas awalnya kan sisa-sisa pemupukan terdahulu masih ada. Masih ada. Tapi kan dikasihkan tambah lagi. Tanpa tahu kalau misalkan di situ ada atau enggak. Nah, Padahal kan di situ tersisa, masih ada residu. ada sisa. Belum bisa diolah. Mereka butuh pengolahnya, butuh pekerja untuk ngolah itu. Kan nggak mungkin kalau kita suruh ngolah unsur senyawa kimia kayak tadi. Nggak mungkin, ya. Yang dibantukan oleh tadi beberapa agen hayati, contohnya Bacillus tadi. Ya. Terus cara kerja di alam Bacillus ini seperti apa, Mas? Yang pertama tadi kan melarutkan fosfat. Ini melarutkan, bukan mengikat tapi melarutkan. Berarti membantu si agen hayati yang lainnya. Yang kedua itu menfiksasi nitrogen tadi, yang dari nitrogen jadi nitrat, nanti jadi nitrit, baru dimakan tanaman atau diserap oleh tanaman. Juga nanti bisa yang tadi menstimulasi pertumbuhan itu sebenarnya mensistensis fitohormon. Nah, kalau fitohormonnya sudah kuat, baru kan dia dapat tumbuhnya lebih cepat. Berarti bahasanya mengoptimalkan tadi ya Mas Rio, mengoptimalkan daya tumbuh dari makanan yang sudah tersedia berupa bahan baku tadi. Ya, bahan baku berupa pupuk yang mengandung N, pupuk yang mengandung fosfat, maka di situ akan diurai lebih cepat sehingga menyesuaikan. Karena begini, teman-teman petani, pupuk yang mengandung fosfat dan pupuk yang mengandung N, rata-rata ukurannya adalah ukurannya makro, yaitu ukuran granul atau pecahan jagung atau pecahan beras. Sehingga kira-kira secara logika saja, secara rasional, bahwa mulut akar itu ukurannya mikro, sangat kecil, sehingga dimungkinkan tadi dia menunggu bahan siap jadi untuk dimakan, untuk digunakan fotosintesis di esok pagi. Nah, kalau ukurannya makro seperti itu, secara rasional maka akan daya kerjanya lambat. Yang kedua, mesti akan terjadi residu atau sisa dari pupuk kimia yang tidak terserap oleh tanaman melalui mulut akar, yang kadang-kadang menurut petani pupuknya sudah habis padahal tidak habis, itu teruap dengan sia-sia. Kalau biasanya pupuk yang mengandung N karena sifatnya berbahan gas, itu yang terserap sempurna dari proses penguraian secara alami tanpa dibantu Bacillus sp ini, yang terserap hanya 10%, yang 90% menguap ke udara, dan ini bahaya juga. Jadi proses pemupukan berupa N ini rata-rata dampaknya adalah menurunkan pH tanah di lahan pertanian. Yang kedua, kalau sisa maka akan menjadi racun bagi tanaman. Nah, di sini peran Bacillus sp sangat penting. Sekali lagi sangat penting teman-teman petanian, jangan meremehkan cara kinerja Bacillus sp. Sehingga cara kerja AGS di fase vegetatif ini, di situ juga mengandung Bacillus sp, maka kebutuhannya sedikit tapi daya tumbuhnya optimal. Karena apa? Pupuknya sudah tersedia di lahan, di alam, di tanah, dari hasil pemupukan terdahulu, maka akan diurai dengan sempurna oleh Bacillus sp. Sehingga di situ tadi bahasa secara ilmiahnya namanya mensintesis fitohormon. Di situ ada auksin, seperti itulah ya. Nanti teman-teman petani, apa itu yang disebut Mas Rio tadi, auksin, itu nanti bisa di googling sendiri teman-teman ya. Kita di sini tidak membahas soal itu, jadi kita membahas cuman apa yang terkandung dan bagaimana cara kerja dan bagaimana sifat dari agen hayati yang terkandung di dalam pupuk hayati AGS 1, 2, dan 3. Oke, lanjut di bakteri yang berikutnya yaitu Acetobacter, Mas Rio. Apa itu Acetobacter? Bagaimana fungsinya? Cara kerjanya seperti apa? Ayo. Acetobacter ini salah satu bakteri lanjutan dari Bacillus. Dalam artian kalau Bacillus kan pengurai. Kalau Acetobacter ini penambat N. Penambat N. Jadi sudah diuraikan.
dari Bacillus ditambatkan, diikat. Nah, Ditambah biar nggak kemana-mana, biar langsung Betul. diserap. Nah, itu salah satu fungsi dari Acetobacter. Selain penambat N, Acetobacter juga penghasil vitamin-vitamin atau unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti vitamin C, vitamin B1, dan unsur makro-mikro lainnya. Berarti sifatnya lebih pada mengikat dia. Benar, Dari hasil fiksasi oleh Bacillus sp, baik yang sifatnya P atau N tadi, sebelum lari ke udara atau larut ke lahan yang lain, dia mengikat. Jadi sifatnya dia kayak lem. Jadi mengikat hasil kinerja Bacillus sp, diikat oleh Acetobacter, langsung dimasukkan ke mulut akar sehingga langsung dipakai untuk tumbuh kembang si tanaman. Nah, jadi di dalam AGS ini seperti seolah-olah kita berada di dalam dunia perang. Ada sebagai kesatria, ada sebagai tanker atau tameng. Perisainya ada yang sebagai produsen untuk menyuplai kebutuhan logistik kita. Benar. Sebelum perang. Benar. Ada sebagai controller. Ada yang juga sifatnya penghancur. Benar. Tadi yang mengembargo. Benar. Jadi komplit. Jadi teman-teman petani faktornya ada. Semua komplit. Jadi tadi yang disampaikan Mas Rio di awal bahwa peran agen hayati yang terkandung di dalam AGS ini sifatnya sangat lengkap. Ada yang mengurai, ada yang membentengi, ada yang menyerang, ada yang melapisi. Nah, sifatnya proteksi tadi, sehingga pertama imunitasnya kuat. Di saat imunitasnya kuat, daya tumbuhnya juga bagus, tidak terganggu oleh serangan hama dan OPT. Yang kedua, pada saat ada serangan, dia melawan dengan sendirinya si kinerja bakteri ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita membahas tentang seputar bakteri, seputar bakteri dulu. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kita akan membahas jamur. Jadi jamur di sini jangan teman-teman bayangkan yang sifatnya ada warna putih, ada yang sifatnya warnanya coklat seperti jamur tiram itu, Mas. Itu seperti apa lebih lengkap tentang jamur yang terkandung dalam AGS ini. Di sini cuplikan saja bahwa di dalam pupuk AGS ada dua jenis jamur yang menguntungkan, yaitu Trichoderma sp dan Saccharomyces. Nah, apa itu Trichoderma? Apa itu Saccharomyces? Cara kerjanya bagaimana? Kita akan ketemu lagi di video di PT AGS berikutnya. Salam sukses petani Indonesia. Petani sukses, pupuknya AGS.